Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan merekap sebuah film yang berjudul Miracle in Cell Number 7, yang artinya keajaiban di sel nomor 7. Film ini disutradarai oleh Cengiz Chagatai. Pemeran utama dari film ini adalah Aras Bulut Ainamli sebagai Memo dan Niva Sofia Oksongur sebagai Ova atau anak dari Memo. Kali ini kita rekap film Miracle in Cell nomor 7 versi Turkish dulu. Dan jika kalian setuju, kita lanjut dengan versi Korea yang sudah dirilis pada tahun 2013. Film ini pun sudah dibuat versi Indonesia yang diperankan oleh Vino G. Bastian dan diperkirakan akan rilis pada tahun 2020. Langsung saja kita masuk dalam pembahasannya. Oke, sebelum mulai, kita masuk intronya dulu. Scene dimulai dengan seorang ayah yang sedang menunggu anaknya pulang dari sekolah. Saat kelas sudah bubar, teman-teman dari Ova dari sang anak Memo meledek dengan kata ayah yang gila. Lalu guru dari mereka memarahi, lalu anak-anak itu pun pulang dengan dijemput orang tuanya masing-masing. Sepulang sekolah, ketika di jalan, Ova menginginkan tas yang dilihat di toko, dan ayahnya pun langsung ingin membelikan untuknya. Namun, uang dari Memo kurang sehingga tidak bisa membeli tas tersebut. Tapi sang penjaga toko yang sudah lama mengenal Memo memperbolehkan untuk membawa pulang tas itu dan membayar kekurangannya kapanpun saat Memo sudah ada uang. Tapi Memo menolak dengan alasan neneknya akan memarahinya jika tidak bisa membayar lunas barang yang ia beli. Lalu, Memo meyakinkan kepada Ova jika esok pada acara sekolahnya ia akan menjual permen apel yang setelah itu bisa untuk membeli tas yang Ova inginkan. Lalu mereka pun pulang. Ova yang sedang bersama neneknya menanyakan ayahnya yang bertingkah aneh dan keterbelakangan. Namun sang nenek meyakinkan bahwa ayah Ova adalah ayah yang spesial dan berbeda dari ayah lainnya. Neneknya juga berkata bahwa sikap ayahnya seusia dengan Ova. Seketika, Ova langsung melihat ke arah ayahnya sambil tersenyum. Keesokan harinya, saat pagi telah tiba, Memo dengan sang nenek sedang merebus air gula untuk membuat permen apel yang akan dijual saat acara sekolahnya berlangsung. Saat acara berlangsung, Memo menjual permen apel dan laku hingga habis sehingga uang yang terkumpul sudah cukup untuk membeli tas yang kemarin Ova inginkan. Selesai dari acara itu, mereka langsung bergegas ke arah toko untuk membeli tas yang diinginkan Ova. Tapi ternyata tas tersebut dibeli teman dari Ova yang bernama Seda, yang sudah ditemani ayahnya yang menjabat sebagai kapten dari pasukan negara. Karena ayah Ova atau si Memo berperilaku masih seperti anak-anak, ia meminta ayah dari Seda untuk memberikan tas tersebut sampai bahkan keluar toko. Karena merasa terganggu, ayah Seda langsung menampar Memo sehingga terjatuh. Lalu dari arah belakang, ada seorang yang berkata, "Maaf pak, ia keterbelakangan." Lalu ayah Seda pun langsung berjalan ke arah mobilnya tanpa menghiraukan Memo. Sesampainya di rumah, neneknya menanyakan di mana tas yang Ova inginkan kemarin. Ova pun menjawab, ayah ditampar oleh ayah Seda karena berusaha meminta tas itu. Sedih campur kesal, Ova pun berjalan masuk ke dalam rumah. Karena Memo melihat anaknya sedih, ia menanyakan kepada neneknya apakah Seda akan tersenyum. Neneknya pun menjawab, iya, dia akan tersenyum. Lalu Memo memeluk erat neneknya. Lalu sang nenek menyuruh Memo untuk mengembala domba-domba mereka yang sudah dipelihara sedari kecil. Dan Memo pun bergegas mengembala domba. Scene berpindah kepada keluarga kapten atau ayah dari Seda dan anak-anak mereka yang sedang bermain. Tanpa sengaja, mereka bertemu dengan ayah Ova dan anak-anak itu meledek Memo dengan kata orang gila. Namun, Memo justru merasa senang dan tertawa. Seda pun menyuruh para saudaranya untuk berhenti dan bilang jika Memo adalah ayah dari temannya, yaitu ayah dari Ova. Lalu terdengar suara dari ibu mereka yang menyuruh anak-anaknya untuk berhenti bermain karena makanan yang dibuat telah matang.
Anak-anak itu pun langsung berkumpul kepada keluarganya, namun Seda tetap bersama Memo dan mengajak Memo bermain. Seda mengajak bermain Memo untuk mengejarnya, dan jika dapat, maka tas itu akan diberi kepada Memo. Memo pun mengiyakan karena Ova sangat menginginkan tas itu. Saat sedang bermain, Seda berlari ke arah tebing-tebing curam. Lalu Memo teringat kata dari neneknya yang mengingatkan, jika bermain jangan melewati sampai ujung tebing itu. Memo pun menyuruh agar Seda berhenti dan jangan bermain di situ karena berbahaya. Karena Seda masih ingin bermain, dia tidak menghiraukan perkataan Memo, namun Memo tetap menyuruhnya agar Seda tidak bermain di situ. Dan benar saja, Seda terjatuh dan kepalanya terbentur batu yang membuat ia meninggal dunia. Memo pun langsung turun untuk menyelamatkan Seda, namun Seda sudah tidak bernyawa. Ibu dari Seda pun menyadari bahwa Seda tidak ada di tempat ia berkumpul bersama keluarganya, lalu menyuruh suaminya untuk mencari Seda. Saat bertemu, keluarganya Seda kaget dan menangis, disertai dengan Memo yang menggendong Seda karena baru menyelamatkannya. Tapi sayangnya, ia justru dituduh sebagai orang yang bunuh Seda. Karena sang ayah benar-benar marah pada Memo, ayah Seda mencoba menembak Memo dengan senjatanya. Beruntung, ia dihalangi oleh para prajuritnya. Inilah awal dari permasalahan. Scene berpindah dengan Memo yang sedang diinterogasi oleh para tentara yang diperintahkan langsung oleh sang kapten atau ayah dari Seda. Dengan cara dipukuli dan dipaksa untuk mengakui tindakan yang ia lakukan, yang sebenarnya ia tidak melakukannya. Namun ia pun dipaksa untuk menandatangani surat pengakuan pelaku agar menjadi tersangka yang sah dan untuk dijadikan barang bukti. Sang kapten yang menunggu di luar ruang interogasi sebagai ayah dari Seda sekaligus kapten. Saat anak buahnya keluar dari ruang interogasi, lalu ia bilang kepada kapten bahwa Memo telah mengakui tindakannya. Kapten itu pun langsung masuk dalam ruang interogasi dan lanjut memukuli Memo. Nenek Memo dan Ova yang sudah mengetahui setelah beberapa jam berlalu bahwa Memo sedang ada di kantor polisi langsung bergegas dan menunggu bahkan sampai keesokan paginya. Saat Memo dibuat tentara untuk dipindahkan ke penjara dan diperiksa lebih lanjut, serta keputusan pengadilan untuk hukumannya. Saat ingin dibawa ke penjara, Ova melihat ayahnya yang sedang ditahan oleh tentara dan menghampiri mobil yang dinaiki oleh Memo. Memo meminta tolong agar dibolehkan bertemu oleh anaknya yaitu Ova. Namun para tentara tidak memperbolehkan, dengan alasan Ova tidak boleh melihat keadaan ayahnya karena tubuhnya yang lebam sisa dipukuli kemarin malam. Memo pun meneriaki Ova dan memberi isyarat atau kode bahwa ada orang yang melihat kejadian yang sebenarnya terjadi, dan orang itu adalah orang yang tinggal di gua yang tidak ditinggali siapapun. Singkat cerita, sesampainya ia di penjara, kopral dari anak buah kapten yaitu ayah Seda langsung menanyakan siapa yang bernama Muhammad alias Memo. Saat Memo menunjuk tangan, seketika tentara tersebut langsung menghajar Memo. Saat sudah berada di dalam penjara dan Memo sedang tertidur karena lelah, seseorang yang satu ruangan dengannya membangunkan Memo. Lalu ia disekap dan dipukuli habis-habisan sampai patah tulang di sekujur tubuhnya. 10 hari kemudian, ia sudah mulai sedikit pulih dan dikembalikan di penjara. Lalu, Memo yang berada di pengadilan dan diputuskan serta ditetapkan hukuman mati. Saat berada di penjara, para tahanan yang berada satu ruangan dengannya mulai sadar bahwa Memo bukanlah orang yang normal seperti yang lainnya. Lalu scene berpindah dan diperlihatkan orang yang memegang ruang dari Memo yang bernama Askar Rozlu yang ingin dibunuh oleh orang bayaran yang ditugaskan masuk penjara hanya untuk membunuh Askar Rozlu. Karena Memo tidak tidur dan tidak sengaja melihat percobaan pembunuhan tersebut, ia langsung menolong dan menahan orang bayaran itu sehingga Memo tertusuk di bagian perutnya.
Seketika, teman-teman satu ruangan pun bangun dan balik menghajar pria bayaran tersebut. Karena kagum dengan keberanian Memo, yakin Memo orang baik dan Memo terlihat orang benar yang sedang terfitnah, Askar Ruslu ingin membantunya agar bisa keluar dan bebas dari hukuman mati si Memo.